Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutin ya. Sekarang kita lanjutin ke common emitter stage with emitter degeneration. Apa maksudnya? Ini masih ada hubungan sama emitter. Dia rangkaiannya seperti ini. Kita tahu ini adalah common emitter ya. Ini VCC, oke ya. Ini RC. Nah, outputnya kan di sini. Itu adalah common emitter. Nah, sekarang dengan emitter degeneration. Maksudnya apa? Ini ada ininya. Ada hambatan di emitternya. Sama seperti sebelumnya kita bahas ya. Kan ada yang RE-nya. Waktu kita membahas, kita pengen mengetahui berapa sih IC gitu ya. Dengan adanya VBE, berapa IC. Kemudian kita gunakan iterasi untuk menemukan IC. Nah, itu yang video sebelumnya ya. Coba lihat ke video sebelumnya. Oke, kita bahas ini ya. Nah, VN di sini ingat ya, VN di sini berarti nanti maksudnya itu ya sudah ada mic-nya, kemudian sudah ada tegangan biasnya. Cuma untuk mendapat gambaran nanti ini cuma VN ini aja. Oke, rangkaian tambah saya udah mempelajari bahwa rangkaian dengan ditambah RE ini, maka kita dapat sangat mengurangi perubahan atau degenerasi perubahan dari gen. Jadi pada video sebelumnya kita tahu bahwa gen itu bisa berubah terhadap suhu, oke, kemudian terhadap pabrikasinya. Terhadap suhu, misalkan kita tahu bahwa common emitter penguatannya adalah min GM dikali RC. Nah, kalau GM ini berubah, maka otomatis FV akan berubah. Kalau GM berubah setengah kalinya 50%, maka AV juga berubah 50%. Dan gitu ya. Jadi GM sangat mempengaruhi pada AV. Kemudian kalau pada fabrikasi atau suhu juga ya, RC ya. Jadi saya ulangi, suhu akan sangat mempengaruhi GM dan RC. Gitu. Sehingga AV ini juga akan sangat terpengaruh oleh suhu. Nah, dengan menggunakan emitter degeneration, nanti AV ini pengurangannya atau perubahannya tidak akan terlalu jauh, tidak akan jauh gitu, tidak akan jauh, bahkan dia cenderung bisa kita katakan stabil. Oke, langsung aja ya. Coba kita buat analisa small signal analisisnya. Kita udah belajar sebelumnya bagaimana cara membuat small signal analysis. Oke, nah seperti ini ya. Ini adalah VP, ini adalah RP, RPi gitu ya. Kemudian ada RC. RC kita groundkan ke IC ground. Oke, ini RC. Kemudian, oh ya kita anggap dulu VA-nya tak terhingga ya. Artinya apa? Kita tidak menganggap, kita abaikan early effect. Berarti tidak ada RO. Tidak ada RO ya. Berarti kemudian ini adalah VO. Oke. Kemudian kita lihat pada emitternya ada RE. Ada RE. Kemudian ke ground ya. Nah, kemudian VIN. Ini VIN ya. Oke. Ini basis, ini emitter, ini kolektor. Nah, setelah buat ini, kita analisa arusnya. Oh ya, ini lupa ya. Ini adalah GM VP. Karena VP sama dengan, oh tidak, VP tidak sama dengan VIN ya. Jadi GM sama dengan VP. Oke. Oke, kemudian ini kita anggap adalah IPi. Ya, harus yang ada di sini. IPi. Kemudian nanti ada arus ya. Di sini kita anggap IE aja deh. Oke. Kemudian arus ke sini ya. Ini kita anggap IC. Ya kan? Dimana IC itu adalah Vout per RC. Ya, harus ke sini ada Vout per RC. Kemudian kita tahu bahwa IPi itu, nah ini ya, itu adalah VPi dibagi RPi. Ya kan? Kemudian
ini node C ya, kita KCL C ya. KCL C itu berarti GM V pi plus V out per RC ini sama dengan 0, berarti GM V pi sama dengan min V out per RC. Oke, nah kemudian kita bisa tahu bahwa V out adalah V out sih, V pi adalah min V out per GMRC ya. Oke, nah setelah itu ini kita masukin ke sini ya, berarti kita bisa tahu V pi adalah min V out per GMRC. Kali seper RP. RP jangan lupa, ini adalah V out ya. Oke, setelah itu kita KCL kan, di sini ya. Arus di sini adalah arus ini tambah arus ini. KCL di E itu berarti I pi plus GMVP ya, I pi plus GMVP sama dengan I E. I pi kita tahu adalah ini I pi ya, kemudian GMP tetap. Oke, kemudian I pi itu saya masukin ya, min V out per GM RC kali seper R pi ditambah GL min V out ya, V pi itu kali ini min V out per GM kali RC sama dengan I E. Oke, nah kita tahu ya VRE itu sama dengan IE kali RE. Kemudian kita tahu juga bahwa Vin itu sama dengan V pi plus VRE. Nanti kita masukin aja nih, IE nya ini, V pi nya ini, VRE nya adalah ini. Kita lihat ini sudah ada V out, V pi sudah juga V out, VRE jadi nanti hanya terdiri dari V out dan V out per GM baru ini. Nah kita coba aja langsung. Oke, kita tulis ya, VRE sama dengan min seper R pi kali V out per GMRC ditambah GM min V out per GMRC kali RE ya. Ini dikali RE, yang ini dikali RE. Oke, ingat ya, ini adalah arus pada RE. Oke, kemudian Vin sama dengan, terlalu panjang ya. Oke, Vin sama dengan V pi VRE tambah VRE ya. Setelah kita masukin ini VRE ini, V pi yang ini, oke, maka persamaan bisa kita buat menjadi min V out per GMRC min V out RE per GMRP kali RC min V out RE kali RC.
Oke. Kemudian Vin. Oh ya, GM-nya bisa kita rubah dalam bentuk beta ya. Ingat, kita tahu bahwa RP itu adalah beta per GM. RPi adalah beta per GM. Oke, langsung kita rubah rangka bersama kita ke betanya, berarti menjadi min beta V out plus GM RC V out plus beta GM RE V out dibagi beta GM RC. Ada salah ini E. Oke. Maka kita bisa tahu penguatannya V out per V in nya yaitu min beta GM RC per beta plus 1 kali GM RE. Oke. Min beta GM RC ini penguatan komponen emitter, kemudian dibagi beta plus 1 GM RE. Ya, ini adalah penguatannya. Kemudian kalau misalkan ini dikali 1 GM per 1 per beta GM, ya, kita kalikan ke sini, maka V out per V in nya akan menjadi RC per 1 per GM plus beta plus 1 beta RE. Tinggal. Ya. Min. Oke. Nah, dari sini kalau misalkan betanya ini kita tahu ya, beta itu nilainya sekitar 50 sampai 100 bahkan 200 ya. Itu jauh lebih besar daripada 1. Jika betanya lebih besar daripada 1, berarti apa? 1 ini nggak ngaruh, sehingga beta per beta itu 1. Berarti kalau beta per beta 1, persamaan kita AV ya, itu bisa kita anggap sebagai RC per GM plus RE. Ya, nah ini adalah penguatan yang lazim kita pakai kalau kita ingin menghitung penguatan. Ya, jadi ingat, karena beta lebih besar pada 1, maka 1 ini hilang kan, nggak ngaruh gitu ya. Jika ini beta per beta menjadi 1, sehingga RC dibagi per GM plus RE. Oke. Nah, apa yang kita ambil kesimpulan dari ini? Dari sini kelihatan jelas ya. Kita tahu bahwa GM itu karena dibagi 1 dibagi GM, maka nilainya kecil. Sehingga apa? Per GM ini nilainya jauh lebih kecil pada RE. Jauh lebih kecil pada RE. Jadi walaupun GM nanti ini berubah terhadap suhu, ya penguatan tidak terlalu berubah jauh, sangat kecil perubahannya. Yang pertama karena GM ini per GM jauh lebih kecil pada RE. Ya, jadi kalau ini berubah, AV juga akan terlalu berpengaruh. Jadi sangat kurang sensitif ya, less sensitif terhadap perubahan GM. Jika GM berubah terhadap 50%, maka AV tidak akan berubah 50%. Ya, semua ada RC dan RE ini. Gitu. Beda kalau waktu misalkan kita penguatannya yang ini, penguatan tanpa degeneration. Ya, komponen emitter kan ini nih, AV komponen emitter yang normalnya ya, bukan yang ini ya. Ini kan komponen emitter yang normal ya. Penguatannya kan ini. Kalau misalnya GM berubah 50%, maka AV-nya berubah 50%. Udah jelas gitu ya. Gitu. Tapi kalau ini enggak.
Oke, jadi sini kita bisa katakan RE meredam perubahan AV-nya, perubahan gain-nya, gain small signal-nya ya. Misalkan suhu juga berubah GM, AV juga tidak akan berubah jauh. Tidak akan berubah seperti kalau GM yang berubah. Kalau yang ini berubah. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan Pak, gimana kalau misalkan RC berubah terhadap suhu? Kalau misalkan hambatannya berubah terhadap suhu, maka RC dan RE berubah. Karena dia berubahnya bersamaan, ya, maka bisa dikatakan perubahan itu akan saling menghilangkan, akan dihilangkan oleh perbandingan ini. Gitu. Sehingga bisa kita katakan AV ini akan jauh lebih stabil jika kita menggunakan tidak menggunakan RE. Ya. Tapi kita lihat dari sini jelas ya bahwa penguatan AV-nya akan berkurang ya. Dari sini kelihatan ya dari persamaan ini. Ini adalah penguatan GMRC ini, min GMRC adalah penguatan dari komodimeter. Kemudian rupanya dibagi lagi dengan beta plus 1 kali GMRE. Artinya apa? AV-nya pasti akan turun gitu ya. Ada faktor pembagi ini. Walaupun dikali beta di atasnya, tapi di sini juga dibagi beta plus 1 kali lagi. Artinya apa? Penguatan akan turun gitu dengan adanya RE ini. Tapi walaupun demikian, dia akan jauh lebih stabil daripada komodimeter normal. Mungkin perlu saya tambahin juga ya. Kita tahu bahwa GM itu adalah IC per VT. Ya. GM itu adalah IC per VT. Nah, kalau misalkan seper GM berarti kan VT per IC kan ya. VT per IC itu adalah seper GM. Kan gitu. Berarti nilainya ini kecil. Jauh lebih lebih kecil pada RE. Berarti sebenarnya AV itu penguatannya adalah perbandingan antara RC dan RE. Itu bisa kita katakan seperti itu. Dan stabil gitu. Kalau misalkan dikatakan bisa nggak kita buat rangkaian ini tahan terhadap perubahan IC? Bisa. Caranya gimana? Ya gampang. Kita buat aja RE-nya jauh lebih besar daripada 1 per GM ini. Ya kan? Atau jauh lebih besar daripada VT per IC. Gitu. Nah, berarti bentar ya, saya tulis ya. Kita tahu tadi per GM adalah VT per IC. Bagaimana cara agar rangkaian kita ini ya, tahan terhadap perubahan IC? Gampang sekali, yaitu kita buat RE-nya jauh lebih besar daripada VT per IC. Kan begitu. Berarti kita buat RE kali IC, ini kalau dikalikan sini ya, naik ya, jauh lebih besar pada VT. VT itu nilainya berapa? 26 mV. Nanti RC kali IC-nya harus jauh lebih besar pada 26 mV. Gitu. Nah, kemudian kalau ini jauh lebih besar, sekali lagi ya, dari AV itu. Sekali lagi ya, AV ya. Saya ulang-ulang lagi nih supaya kalian paham, supaya kalian hafal. Jadi kalau misalkan ini jauh lebih besar daripada ini, akibatnya apa? Ini nggak ngaruh. Sehingga penguatannya adalah perbandingan antara RC dan RE. Perbandingan antara yang di atas dan yang di bawah. Begitu. Jadi kalau ditanya, berapa penguatan ini? Kita anggap sudah ada biasnya gitu ya. Berapa penguatannya? Gampang. Apa? RC per RE. Min. Gitu. Kalau ini 10 kilo misalkan. 10 kilo, ini 5 kilo. Berapa penguatannya? Oh berarti 2 kali. Gitu ya. Saya perlu saya ingatkan ya. Dalam merancang CE degeneration, bahwa yang kita gunakan harus persamaannya ini. Ya, AV, RC per GM plus RE. Kalau kita ingin merancangnya. Tapi kalau kita ingin menghitung secara cepat, misalnya kita menganalisa ini nih, berapa penguatannya? Nah, bisalah kita gunakan ini. RC dibagi RE. Di RC ya, salah tulis terus ya, kebiasaan. RC dibagi RE. Oke. Kemudian apa ini?
common emitter gain dengan degeneration menjadi lebih kecil. Oh ya sudah tadi ya, udah pada C saja. 3, penguatannya, oh ini penting ya. Kalau kita ingin mencari penguatannya, total resistor yang terhubung antara kolektor dan AC ground. Berarti total yang terhubung antara kolektor dan AC ground. Kalau ada R out ya berarti ini ya, tambah R out di sini. Totalnya berarti RC bagi paralel RO. Oke, saya baca lagi. Min penguatannya adalah min total R yang terhubung antara kolektor dan AC ground dibagi 1/GM ditambah total resistor yang terhubung antara emitter dan ground. Jadi total antara emitter dan ground. Ya. Begitu cara menghitungnya. Input impedance, nah itu nanti ya video selanjutnya.